Baik Bapak Ibu, untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilakan ke Ibu Naning untuk memaparkan bagaimana pembuatan Google Form-nya. Kami persilakan Bu Naning. Baik Pak Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga ini kepada Bapak kita, Bapak KCD 12, Bapak Abdul Rahman. Alhamdulillah undangan saya disambut dengan gembira. Aduh, terima kasih Bapak, ini suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami. Kami memang sedang bertugas di VCT 612 Jabar Bapak. Jadi ini kelanjutan dari kegiatan yang waktu itu Bapak juga hadir. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, selamat bergabung di room kami. Kita kali ini akan membahas tentang Google Form ya. Mohon maaf sebentar masih mencari, mau share kontennya belum ketemu, bentar ya. Oke. Sudah muncul Pak Yana? Oh, belum ya? Oke. Sudah ya Pak Yana? Masih belum, Bu. Ah, udah. Oke. Bapak Ibu, ini Google Form ini mungkin sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu apa itu Google Form. Namun, sengaja saya beri judul Get Closer with Google Form. Bukan maksud apa ya, pakai bahasa Inggris sih gitu. Jadi karena ini cara persuasif kita untuk mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama belajar. Saya dan Bapak Ibu sama, hanya bedanya hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan bagaimana sih caranya membuat Google Form dan untuk apa sebenarnya Google Form ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Tikomdik Dinas Provinsi Jawa Barat, kemudian bekerja sama dengan JAWTP dan beberapa yang bisa Bapak Ibu lihat di bawah logonya. Selamat bergabung juga buat Bapak PJH kita, Bapak Alam Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan dari hadis Imam Bukhari, biar apa yang kita lakukan di sore yang penuh dengan hujan begitu, mudah-mudahan menjadi hujan yang berkah buat kita semua. Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis ini sangat mengena di hati saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, terutama saya, adalah dalam rangka memberi kabar gembira dan tidak mempersulit Bapak Ibu, sehingga harapannya adalah apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa Bapak Ibu implementasikan di dalam kegiatan belajar online-nya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran online ini menuntut atau memaksa kita untuk menggali banyak pengetahuan. Nah, apa saja indikator yang ingin kita capai di Google Form ini? Yang pertama adalah saya ingin membuat Google Form yang digunakan sebagai media evaluasi. Jadi banyak sekali sarana atau media untuk evaluasi. Nah, salah satunya adalah Google Form. Bapak Ibu bisa memilih media-media lain, bisa Quizizz, bisa Kahoot, bisa banyak hal. Namun kali ini kita akan bersama-sama membuat media evaluasi dari Google Form. Yang kedua, mohon maaf ini agak lambat ininya ya. Yang kedua adalah Google Form bisa dijadikan untuk presensi kehadiran siswa. Sekaligus pada saat kita memberikan evaluasi, maka sekaligus kita bisa mengecek kehadiran peserta didik kita. Yang ketiga adalah kegiatan refleksi. Biasanya kalau kita belajar tatap muka, selalu di akhir pembelajaran setelah kita menyimpulkan, maka kita melakukan refleksi. Bagaimana pelajaran yang kita lakukan? Baik itu dilakukan refleksinya baik oleh peserta didik maupun oleh guru. Sehingga pembelajaran yang akan datang akan menjadi lebih baik. Yang keempat, nah bisa juga digunakan untuk angket.
Sebenarnya fungsi-fungsi lain juga banyak dari Google Form, seperti untuk membuat kita laporan, kemudian untuk polling pendapat misalnya, itu bisa pakai Google Form. Nah, ya, yang selanjutnya adalah, nah ini kalau misalkan kita lihat nanti kita akan belajar bagaimana sih Google Form itu kan alamatnya panjang nih. Untuk disingkat membuat shorten linknya bagaimana agar mudah di-share ke peserta didik. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, jadi kita akan praktek langsung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap dengan laptopnya masing-masing. Nah, ini saya ambil dari sebuah artikel dari Sylvia, penulisnya tahun 2019. Definisi biar tahu lebih jauh apa sih sebenarnya Google Form itu. Ya, dia merupakan inovasi dari Google Documents yang digunakan untuk membuat pertanyaan berupa kuesioner atau formulir pendaftaran sebuah acara online, kemudian mengolah pendataan acara, membuat polling atau quick count, mendapatkan dengan cepat melalui Google. Kelebihannya apa? Kita lihat baik-baik kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan. Saya memandangnya secara objektif. Yang pertama, dia mudah digunakan karena Google Form merupakan fasilitas free dari Google yang bisa kita akses dengan mudah. Kemudian menyimpan data langsung ke spreadsheet. Jadi pada saat Bapak Ibu memberikan evaluasi melalui Google Form, maka hasilnya langsung Bapak Ibu bisa download dalam bentuk Excel. Jadi keren kan, kerja sekali kemudian dapat banyak hal begitu. Yang ketiga adalah terdapat pengaturan waktu, ya. Maksudnya bagaimana? Jadi kita bisa mengkondisikan berapa lama peserta didik bisa mengerjakan form kita. Jadi di sini kita bisa melatihkan karakter disiplin kepada peserta didik. Apabila mereka mengerjakan tidak tepat waktu, maka mereka akan terlambat dan tidak bisa lagi mengisi form. Jadi ini bisa sangat membantu apabila mau membentuk karakter disiplin. Kemudian hasil yang diperoleh real time. Nanti di spreadsheet sudah ditampilkan pukul berapa peserta didik mengirimkan hasil tanggapannya kepada kita. Yang keempat, terdapat grafik analisis per item. Jadi kalau kita membuat soal, di samping kita peroleh globalnya, overallnya, maka kita juga akan memperoleh per item. Jadi kalau dulu itu analisis butir soalnya sudah langsung diberikan oleh Google. Jadi soal nomor 1, berapa siswa yang menjawab benar, berapa siswa yang menjawab salah, dan seterusnya. Jadi analisis per itemnya ada. Kemudian ini yang paling saya sukai dari Google Form. Tersimpan langsung di drive personal kita. Jadi kemanapun saya pergi, seandainya saya pergi, maksudnya dalam arti saya sedang banyak kegiatan, kemudian saya bisa langsung mengakses form saya dari drive saya tanpa sibuk, tanpa repot harus menghubungi siapa, tapi saya bisa langsung menggunakan kembali kalau memang itu dibutuhkan. Atau Bapak Ibu misalkan sambil menunggu, karena kita sekarang tidak sedang pergi-pergi ya, mungkin sedang nunggu menjelang maghrib, bisa langsung buat bahan evaluasi. Itu tidak perlu khawatir, walaupun 1, 2, 3 nomor yang kita buat itu langsung tersimpan. Nanti kita lanjutkan kapan hari kalau memang itu masih tidak dibutuhkan dalam waktu yang mendesak begitu. Kemudian kekurangannya apa di Google Form? Oh ya, mohon maaf, kelebihannya pasti gratis. Saya tulis. Halo Pak Yayat. Pak Yayat boleh dilanjutkan nggak? Ya, terima kasih Pak Yayat. Pak Yayat memang tadi sudah cerita ada pengajian di daerahnya ya. Jadi gratis, tidak berbayar. Dan ini Google Form ini sangat melatih kemandirian guru. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak KCD, jangan sampai guru tertinggal di landasan.
muridnya tinggal landas, gurunya tertinggal di landasan. Ya, itu mudah-mudahan tidak terjadi di KCD 12 ya. Tidak ada guru yang tertinggal di landasan. Mari kita sama-sama seperti semboyan SMA, maju bersama, hebat semua. Kemudian kelemahannya apa? Nah, untuk sains dan matematika, simbol-simbolnya terbatas. Equation belum ada. Pengaturan letak tulisan belum bagus sesuai dengan penulisan soal. Maksudnya begini, kalau di matematika, kimia, fisika itu butuh banyak simbol, maka itu tidak bisa kita tuliskan langsung di Google Form. Solusinya ada, kita bisa mengubahnya dalam bentuk gambar, maka kita upload dalam bentuk gambar. Demikian juga equation. Nah, kalau pengaturan tata letak soalnya, solusinya adalah biasanya saya beri jarak enter, biar peserta didik tahu bahwa itu spasi berjarak agak panjang gitu ya. Nanti akan kita lihat apa yang saya maksud pengaturan letaknya itu. Pak Yana, suara saya masih ada nggak? Ada, Bu. Terima kasih. Masih jelas, Bu. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf khawatir suaranya hilang karena cuaca tidak mendukung ya hujannya. Nah, ini how to create our Google Form. Jadi bagaimana sih sebenarnya? Yang pasti satu adalah Bapak Ibu harus memiliki akun Google. Artinya Bapak Ibu sudah sign in akun Google-nya itu ke laptop atau handphone Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nggak sign in. Kemudian biar sama drive-nya, usahakan akun Google-nya satu saja. Yang sign in di laptop akun tersebut, yang sign in di handphone juga akun yang sama. Sehingga pada saat dibawa kemana-mana, tadi seperti Bapak KCD harus ke Bandung, jadi tidak perlu berat-berat bawa laptop, tinggal bawa handphone saja. Karena handphone juga bisa, sudah ada perangkat Microsoft untuk Word, Excel, PowerPoint, banyak hal. Yang ketiga, akun Google sudah terkoneksi dengan Google Drive. Apa sih Google Drive? Google Drive itu gampangnya adalah ruang penyimpanan. Jadi Google itu sangat baik, dia memberikan 15 GB free buat kita tanpa berbayar. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah penuh, ya otomatis harus beli lagi. Jadi penyimpanannya di mana? Penyimpanannya itu di awan. Nanti biasanya kalau orang menyampaikan ini merupakan big data. Jadi si drive ini bisa berfungsi banyak hal untuk menyimpan data-data kita. Sehingga kita bisa mengaksesnya dengan mudah tanpa harus bawa-bawa kertas-kertas gitu. Kemudian yang keempat, ini sudah ya, Google Drive memiliki penyimpanan 5 GB. Nah, Google Form itu bisa dibuat dari Google Drive atau dari Classroom Bapak Ibu sekalian. Seandainya Bapak Ibu menggunakan LMS, Learning Management System-nya Google Classroom, maka dia otomatis connected ke Google Form. Langkah-langkah pembuatannya, satu, sign in ke Google Drive Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau belum punya, jangan khawatir. Jadi teknologi itu jangan dipersulit. Kalau belum ada, kita tinggal buat saja. Silakan masukkan email Bapak Ibu, passwordnya, langsung sign in. Pasti langsung terhubung dengan Google Drive Bapak Ibu. Nanti kalau praktek terlihat lebih jelas. Kemudian ini drive saya, kalau sudah sign in akan muncul seperti itu. Ada tampilan seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke menu drive, ini panduannya. Klik tanda tambah atau baru, klik lainnya, klik paling bawah lainnya itu ya Bapak Ibu, klik Google Form, Google Formulir biasanya ya tulisannya, klik formulir kosong. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf, mungkin tampilan layarnya agak lambat ini. Ya, betul. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, di pilihannya, Bapak Ibu perhatikan di sana
ada formulir kosong dan ada template. Kenapa saya arahkan ke formulir kosong? Karena Bapak Ibu bisa memodifikasi. Misalkan pingin menambahkan foto kop sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pingin mengganti-ganti dari soal PG ke soal jawaban singkat, kemudian dari jawaban singkat misalkan ke soal yang bentuknya panjang paragraf. Jadi itu kita bebas. Kalau yang template biasanya sudah diberikan dengan Google. Untuk evaluasi sebaiknya pakai formulir yang kosong. Kemudian Google Form tampilannya akan seperti ini kalau sudah kita klik. Nanti kita akan praktek ya di 15 menit penyampaian saya, kemudian kita praktek. Nah, ini tampilan yang ada di halaman awal dari Google Form Bapak Ibu. Di sini ada tulisan tanpa formulir tanpa judul. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisikan mau evaluasikah, mau presensi saja, mau refleksi atau angket. Silahkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, waduh pembelajarannya online, bagaimana saya bisa ngobrol tanpa harus misalkan tatap muka dengan Webex, tanpa Bapak Ibu bisa pakai Google Form ini, tinggal dituliskan saja apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan ke peserta didik. Di sini ada tampilan pertanyaan respon. Nah, di bagian respon ini akan terisi apabila peserta didik sudah menyerahkan tanggapannya. Kalau ini kan masih kosong, contoh yang saya berikan karena ini masih formulirnya belum terisi dan belum ditanggapi. Kemudian yang di atas, icon di atas adalah add-on, tambahan. Ini ada macam-macam isinya. Kalau kami hanya mengisikan 2, yaitu form limiter dan form publisher. Form limiter untuk membatasi lamanya formulir yang kita berikan ke peserta didik. Sedangkan form publisher adalah untuk memberikan feedback ke peserta didik kalau mereka sudah menanggapi. Tema, ini adalah tampilan form kita tadi yang pengen mau ditambahin foto sekolah saya, pengen ditambahin apapun yang Bapak inginkan bisa tambahkan di tema, di headernya. Yang tanda mata ini adalah pratinjau. Nah, ini adalah pratinjau itu untuk melihat bagaimana sih hasil akhir tulisan saya di Google Form. Bapak Ibu bisa melihatnya di sana. Jadi pratinjau itu nanti yang muncul di peserta didik. Kemudian ini adalah pengaturan. Nanti kita lihat bersama-sama apa saja isinya pengaturan, mulai dari pengaturan umum, kemudian pengaturan presensi, pengaturan kuis. Jadi pengaturan ini sangat penting Bapak Ibu, karena nanti di sanalah perannya, apakah dia kuis bentuknya, apakah dia hanya angket. Kalau angket kan kita nggak butuh menampilkan nilai, tapi kalau kuis kan pasti butuh nilai. Nah, kemudian setelah itu, mohon tunggu dulu. Nah, di sini bisa diisi dengan judul evaluasinya. Misalkan evaluasi kimia kelas 10 materi persamaan reaksi, atau yang lainnya refleksi kegiatan belajar daring pekan pertama. Boleh apa saja yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Nah, tanda panah selanjutnya saya tunjukkan ke pilihan ganda. Di Google Form ada ditawarkan beberapa bentuk soal. Bentuk soalnya meliputi 1. Jawaban singkat, 2. Jawaban panjang yang berbentuk paragraf, 3. Pilihan ganda, 4. Kotak centang, 5. Drop down, 6. Upload file. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin punya fotonya anak-anak sedang belajar online mana ya? Nah, Bapak Ibu tinggal pakai ini. Jadi tidak perlu lagi pakai kertas sebenarnya. Kemudian ada skala linier, ini yang belum pernah saya coba ini ya, yang skala linier itu isi pilihan ganda. Kayaknya masih ada 1 di bawahnya. Nah,
Itu kalau Google Form kita gunakan sebagai evaluasi. Sekarang Google Form sebagai presensi. Kalau kita menuliskan nama dan kelas, maka otomatis nanti di spreadsheet-nya itu akan muncul nama kelas sesuai yang dituliskan oleh peserta didik. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, bagaimana saya mengelompokkannya. Nah, kalau ini bentuknya teks jawaban singkat kan anak hanya mengisi 10 MIPA 1, misalkan 10 MIPA 4 dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kelihatan di tabelnya itu terkelompokkan dengan sendirinya. Jadi tidak perlu khawatir. Ini sangat mudah. Ini contoh hasil spreadsheet yang saya punya Bapak Ibu. Mohon maaf di sini terlihat ini kemarin karena kelas dan nama saya satukan, jadi saya juga sama-sama masih terus belajar. Ini pembelajaran saya 2 pekan yang lalu. Ada waktu anak-anak submit, ada skor, ada nama kelas, karena kolom pertama itu tidak saya pisah antara nama dan kelas. Di sini ada nama kelas, kemudian ini soal-soal yang saya berikan. Nah, ini yang saya maksud analisis butir soal. Apakah jawaban anak-anak benar atau tidak. Kemudian ada juga tampilan, ini tidak saya tampilkan, nanti saya praktekkan saja, grafik dari perolehan total siswa. Saya mengajar sebanyak 303 siswa, maka akan muncul grafiknya. Kalau kita buat sendiri mungkin capek ya, nggak juga sih. Tapi ini sangat memudahkan buat Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakannya. Dan ini sangat membuat Bapak Ibu mandiri tentunya. Kemudian kalau Google Form dijadikan refleksi atau angket, jadi saya spesifikkan ke refleksi karena biasanya refleksi itu selalu kita pakai ya di akhir pembelajaran. Kalau tatap muka kan bisa tanya gimana belajar hari ini, seru tidak, atau ya secara. Tapi kalau kita belajar online kan kalau tidak lewat Webex, kita bisa pakai ini untuk kegiatan refleksi. Nah, ini contoh yang saya buat drop down bagaimana pembelajaran kimia menggunakan live streaming YouTube. Nah, jadi karena kemarin saya pembelajarannya live streaming dengan Kementerian Pendidikan Indonesia melalui rumah belajarnya, maka saya tanyakan ke siswa apakah tidak menarik, kurang menarik, menarik, sangat menarik. Nah, dari sana kita tahu siswa akan menjawab seperti apa. Itu kegiatan refleksi yang saya lakukan. Nah, oke, sampai sini mudah-mudahan Pak Yayat ini kayaknya menghilang karena ada pengajian di rumahnya. Yang sebelum kita praktek, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Pak Yana, silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, Pak Yana, sebelum ke praktek. Baik, terima kasih Bu Naning. Lebih baik ditampilkan dulu Bu Naning untuk mempraktekkan dulu. Oh, baik Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan buka dulu prakteknya. Ini saya akan ensel dulu ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu siap ya dengan komputer masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa ya. Oh, sorry, ini di sini bentar ya. Sudah nampak Pak Yana? Halaman pertama saya. Sudah ada Pak? Masih nunggu Bu. Oh, masih nunggu ya. Oke. Ya. Belum muncul ya? Belum muncul. Oh, belum muncul ya. Oke, sebentar ya, saya end sharing dulu ya. Sebentar, saya end sharing dulu kayaknya ini. Oke, stop sharing. Saya akan buat end sharing dulu. Oke. Saya akan share ini. Oke, mari kita praktek bersama-sama Bapak Ibu. Tunggu ya, masih ini kelihatannya masih loading. Oke, mudah-mudahan sudah muncul di layarnya. Di layar saya sudah ada. Oke? Ada Bu. Ini tampilan Google Drive saya Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu sudah terkoneksi atau sudah sign in dengan Google, dengan akun Google maksud saya, maka di pojok sebelah kanan akan tampak nama Bapak Ibu dan alamat email. Nah, kemudian di sini ini yang tanda titik banyak ini itu adalah kumpulan aplikasi Google. Bapak Ibu bisa lihat tadi yang saya sampaikan, Google itu baik sekali. Dia punya banyak aplikasi gratis. Salah satunya Drive ini. Di sini akan tertulis, dilihat di sini ada ruang penyimpanan 15 GB. Saya baru pakai 2,1 padahal ini sudah lama sekali ya. Jadi masih banyak sekali. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana cara membuat formnya. Pertama tadi pilih tanda plus atau yang ada tulisan baru. Kalau komputer Bapak Ibu bahasa Inggris mungkin di sini tulisannya new begitu ya. Ini punya saya bahasa Indonesia. Kita klik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sorry ya. Oke, tunggu. Bentar ya. Ini kayaknya keklik tadi ya. Tunggu, mohon maaf. Batal. Oke, klik. Oke, akan tampil seperti ini. Ada banyak yang ditampilkan ini kalau mau buat folder di Drive, kemudian dan seterusnya, upload file, upload folder. Nah, disinilah letak Google Form bersembunyi. Jadi Google Form ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada tulisannya Google Formulir. Kalau ini kita klik akan muncul tampilan dua yang tadi saya tampilkan di PPT saya, formulir kosong dan template. Maka sebaiknya Bapak Ibu pilih saja yang formulir kosong. Nah, kita klik. Ini sama mudahnya dengan Bapak Ibu kalau menulis di Word biasa, sama mudahnya sama. Jadi tidak ada. Nanti akan muncul tampilan, ntar ya Bapak Ibu masih loading kayaknya. Nah ini ada tampilannya sudah muncul di sini. Oke. Kita akan membuat evaluasi sekarang ya, evaluasi sekaligus presensi peserta didik kita. Saya buat misalkan di sini judulnya, oke, di sini judulnya saya buat evaluasi, bentar ya, kimia. Oh, sorry. Bentar, ini agak pelan karena mungkin banyak yang dibuka. Kimia. Nah, di sini akan muncul, Bapak Ibu perhatikan, semua perubahan disimpan di Drive. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Seandainya ada kesalahan formulir Bapak Ibu masih bisa diedit. Pak Yayat, mohon maaf itu dimatikan dulu. Dari yang lain nih Bu, bentar. Iya. Dari yang lain kayaknya bentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Bu Dewi nih kayaknya nih, Bu Dewi ya. Oh gitu ya. Di mute dulu, mohon maaf. Terima kasih Pak Yayat. Oke. Yap, siap. Evaluasi kimia misalkan kita tuliskan kelas 10, kemudian mau diberi materinya hukum-hukum dasar misalkan. Ini karena saya guru kimia jadi ya, tadi ada Bu Leti kalau nggak salah yang guru kimia juga ya. Nah ini kok sudah terisi ya. Oke, sebentar ini saya hapus dulu. Nah oke. Nah ini tampilan awal sekali dari Google Form sebelum kita menuliskan soal. Ini yang tadi saya bilang pengaya atau tambahan, add-ons. Kalau di tampilan Bapak Ibu belum muncul ini, apakah ada yang sudah muncul seperti ini? Saya rasa kalau teman-teman dari VCT Batch 6 sudah ada ya. Pengaya ini kita peroleh dari sini. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa klik yang tanda 3, kemudian ambil paling bawah, add-ons. Kalau terlalu cepat tinggal angkat tangan atau tinggal sampaikan saja. Ini add-onnya diklik, nanti muncul
Google Place Market. Jadi pasarnya Google begitu. Tapi ini free, tidak berbayar. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil. Ini masih loading ya, kita tunggu. Nah, kalau yang belum terinstall nanti tinggal klik ini. Oh, ini kok tidak muncul ya. Nanti di sini ada beberapa pilihan. Nah, sudah muncul. Ada beberapa pilihan. Saya tadi hanya menambahkan 2, form limiter dan form publisher. Di mana itu tempatnya? Kita lihat di sini. Ya, ini dia. Dua-duanya sudah dituliskan terinstall. Oke. Oke, Bapak Ibu tadi sudah nampak ya, ini kayaknya jaringan juga kurang bagus di saya mungkin, atau ini agak pelan banget gitu. Oke. Oh enggak, ini salah ngeklik ya, tidak perlu install ini. Nah, jadi yang Bapak Ibu install hanya 2 hal, yaitu form publisher dan form limiter. Itu saja cukup. Kemudian ini yang samping kanan yang kayak gambar tempatnya cat air, itu adalah untuk sesuaikan tema. Tadi tampilan gambar tampilan dari form kita. Nah, di sini ada tulisan header bagian atas dari form kita. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya mau pilih gambar dari mana ya? Coba kita lihat. Pilih header, akan muncul seperti ini ya. Ada tema, ada unggah, ada foto. Nah, kalau kalau tema itu adalah yang sudah diberikan oleh Google. Bapak Ibu boleh memilih kalau misalkan itu Bapak Ibu tidak punya yang spesifik. Namun kali ini saya akan mengunggah yang biasanya Bapak Ibu mau, saya punya logo sekolah, Bu Naning pengen itu yang dipakai misalkan. Nah, pilih unggah, kemudian cari mana yang mau diunggahnya. Nah, di sini saya pilih file saya dulu. Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan di mana file yang akan diunggah biar ditemukan dengan mudah ya. Ini saya mau cari gambar cover. Nah, ini sengaja dipilih yang ini. Ini untuk presensi ini aja ya. Nah, open. Oke, tunggu beberapa saat sampai muncul garis karena biasanya tampilannya tidak ada di sini, tapi kalau sudah ada garis begini, Bapak Ibu bisa atur. Ini kan jaraknya segini, kalau ini kecil ya, jadi bisa diperbesar. Sorry. Nah, bisa ditarik ya. Oke, ininya kok nggak mau narik, bentar ya. Oke, bentar saya bersihkan aja, ini kayaknya nggak mau narik mungkin karena jaringan juga, karena ini online ya bekerjanya, jadi jaringan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kita. Kita cari yang pas saja, kita cari yang pas. Oke, kita cari yang Bu Nani nggak ada suaranya. Oh oke, mohon maaf. Halo? Halo, sudah ada? Ya, sudah ada. Oh ya, terima kasih Bu, diberitahu. Ya, kita pilih gambar untuk di-upload ke bagian header. Nah, kita pilih, klik open. Nah, tunggu beberapa saat sampai muncul. Tunggu beberapa saat. Halo Barik. Nah, diperhatikan Bapak Ibu, mohon perhatikan ya. Di sini ada kotak-kotak ini yang menunjukkan bahwa gambar itu sebesar dari form kita. Nah, kalau sudah klik selesai, nanti akan tampil di form kita seperti apa. Kalau sudah klik selesai, kita tutup ya. Nah, kalau yang bawah warna ini warna apa? Nah, ini kan yang saya klik warna ungu. Saya mau warna biru, ganti tinggal klik warna biru. Saya mau warna hijau. Jadi warna belakangnya itu Bapak Ibu. Nah,
Karena itu fungsinya dari tema. Akhirnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang form saya sudah berubah menjadi ada kop atasnya. Kemudian ini tadi pratinjau ditunjukkan adalah hasil akhir dari yang sudah kita kerjakan yang nantinya diterima oleh peserta didik. Halo Pak, Bu, apakah suara saya masih ada? Masih jelas, Bu. Silakan, Bu. Masih jelas, masih jelas. Oke, nah ini setelan tadi, ini hal penting yang kadang saya pun kadang lupa gitu ya. Ada aja yang terlewatkan gitu. Mungkin itu butuh ketelitian dan biasa ya, kebiasaan. Kita klik dulu ini. Jadi biasakan kalau sebelum menulis soal yang atas-atas ini diselesaikan dulu. Jadi nggak langsung ke soal biar nanti nggak ada yang terlewat. Oke, kita klik dulu setelannya. Nah, di sini Bapak Ibu mulai umum tadi kan presentasi, ada kuis. Umum harap diklik batasi ke 1 tanggapan. Kenapa? Agar peserta didik tidak bisa mengganti-ganti jawabannya. Jadi cukup 1. Begitu dia sudah selesai menanggapi, maka ya sudah selesai. Nah, jadi nggak bisa lagi ada 2 kali. Kemudian yang bawah tidak perlu diklik yang lainnya. Nah, kalau itu berupa soal, acak urutan pertanyaan. Bapak Ibu, kalau misalkan nomor 1-nya nama, nanti di kolom spreadsheet kita juga nama. Tadi kan saya contohkan spreadsheet saya ya. Nah, spreadsheet ini ada contohnya juga biar Bapak Ibu tahu. Nah, spreadsheet yang dari hasil presensi kehadiran Bapak Ibu waktu sesi 1 ini sudah saya download yang hadir siapa saja. Sebentar ya, masih loading ya, mungkin belum muncul. Mohon maaf ini karena faktor jaringan. Oke, masih loading, dia belum mau muncul. Oke, biarkan saja kalau dia memang belum mau muncul, nanti kita lanjutkan dulu ke form kita ya. Tadinya mau, oh itu baru yang muncul ya. Oke, dia nggak mau. Oke, nanti kita tengok lagi apakah dia mau muncul. Ini belakangan karena banyak yang pakai mungkin ya, jadi internet semuanya agak bermasalah. Kalau saya suka mengacak urutan pertanyaan, jadi meminimalisir peserta didik untuk berperilaku curang, itu saja tujuannya. Maka selanjutnya yang kuis. Nah, hati-hati pada saat mengklik kuis. Pada saat ini sudah Bapak Ibu nyalakan untuk menjadi kuis. Perhatikan ke bawah, di scroll ke bawah. Oh, mohon maaf sebentar ya, ini belum saya nyalakan. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Rilis nilai. Nah, segera setelah pengiriman, artinya peserta didik akan menerima nilai langsung, akan tahu nilainya secara langsung. Jangan lupa yang di bawah Bapak Ibu harus matikan, biar kalau ada yang selesai duluan tidak bisa dijadikan dasar oleh peserta didik yang lainnya. Itu tadi meminimalisir kecurangan peserta didik. Ya. Nilai poin ditampilkan. Setelah itu baru tampilkan. Setelah selesai semua setelan kita atur, simpan. Nah, kita simpan sekarang Bapak Ibu. Tunggu beberapa saat ya. Oke. Yang atas semua sudah kita kerjakan. Sekarang kita lihat ke bawah. Ada apakah gerangan di bawah? Tadi kita di foto-foto yang saya tampilkan tadi, ini bagian yang pertama pertanyaan. Bapak Ibu silakan diketik di sini nama misalkan. Oke. Nama. Nah, karena nama, dia Google Form langsung berubah menjadi jawaban singkat. Kalau nama kan nggak mungkin pilihan ganda ya. Jadi dia berubah sendiri. Kalau nanti tidak berubah sendiri, maka Bapak Ibu
bisa merubahnya dengan mengklik ini tanda panah. Pak Yayat, mohon maaf bisa dimatikan nggak yang lainnya? Ini kok ada feedback ya ke saya ya. Boleh, bentar Bu. Ya. Bapak Ibu, ini yang di foto tadi ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, kisi pilihan ganda. Nah, ini tadi tidak terfoto. Peta kotak centang, tanggal, dan waktu. Kalau Bapak Ibu mau menuliskan tanggal, misalkan form Bapak Ibu teh ulangannya kapan, waktunya jam berapa, boleh dituliskan. Tapi saya biasanya tidak cukup untuk membuat form limiter atau cukup mengaturnya di Google Classroom-nya begitu. Kemudian ini sudah terganti. Yang kedua, kelas misalkan, mohon maaf. Yang kedua, kelas boleh kita lewat ya. Sekarang untuk menambahkan pertanyaan, Bapak Ibu klik di kanan, tambahkan pertanyaan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bentar ya. Ini apa? Bentar ya Pak ya. Ini apa ini ya? Kayaknya ini kena klik. Kita batalkan saja. Batal. Oke, kita ke bawahkan. Oke, nah hal penting lainnya adalah jangan lupa menyalakan ini wajib diisi. Artinya peserta didik tidak boleh mengisi. Untuk apa ini? Ini untuk mengkontrol pada saat setelah mengerjakan soal, misalkan kita berikan soal 10 atau 15 nomor atau 20, kan biasanya peserta didik mungkin ada ke scroll atau ada yang susah dilewat dulu. Nah, pada saat mereka mau submit, kalau kita semuanya wajib diisi, mereka nggak bisa submit. Sehingga sebagai pengingat juga ke peserta didik, oh iya saya belum selesai begitu. Maka dia akan cari lagi mana soal yang saya belum selesai. Karena kalau ada yang tidak diisi, maka tidak bisa. Kita lihat kembali pertanyaan yang nomor 2. Misalkan Bapak Ibu mau menanyakan yang bentuknya pilihan ganda. Kita buat yang mudah aja. Bagaimana cuaca hari ini? Tapi ini, cuaca. Tapi ini bentuknya pilihan ganda. Oke. Sebentar Bapak Ibu, ini ada kendala sebentar sedikit. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Oke, kita lihat, kita isi aja. Misalkan boleh cerah, mendung. Tinggal tambahkan aja, dia akan enter ke bawah sendiri. Mendung dan seterusnya ya. Kelewat yang opsi 2. Berawan. Bentar Bapak Ibu, mohon maaf ini. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin Bu Daning sedang mengisi dulu laptopnya, baterainya mau habis kayaknya. Kita menunggu. Sambil Bapak Ibu boleh mempraktekannya masing-masing ya. Baik, gimana Bu Nani? Sudah Pak? Ya, terima kasih. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sudah menunggu ya. Bapak Ibu, kalau misalkan ada kesalahan, tadi sudah saya sampaikan waktu di presentasi, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa merubahnya. Dan nanti siswa akan menerima yang terbaru yang dari Bapak Ibu. Tinggal di-refresh saja. Kemudian kita pindah ke yang nomor 4. Misalkan hujan. Ini kayaknya karena
Sinyalnya nggak cukup bagus, lompat-lompat ya. Oke, kita ambil ke opsi 4. Oke, hujan. Ups, nggak mau dia. Oke. Kalau bekerja dengan teknologi, memang ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal kadang tidak bersahabat dengan kita. Namun kalau kita bisa menerimanya dengan tenang, insya Allah bisa. Karena teknologi itu tujuannya adalah memudahkan. Kemudian yang kelima, misalkan panas. Oke, sampai sini ya kita akan coba soal ini. Bagaimana membuat kuncinya, kunci jawabannya. Bapak Ibu tinggal klik kunci jawabannya. Nah, jangan lupa mana, misalkan sekarang hujan, saya klik hujan. Dan jangan lupa memberikan memberikan poin, skor ya, skor penilaiannya. Bentar, di sini poinnya saya tuliskan. Nah, ya. Karena soalnya cuma 1, misalkan saya mau langsung kasih 100 aja. Boleh. Skor ini tergantung berapa banyak soal yang Bapak Ibu berikan. Saya hanya mencontohkan 1, maka 100. Dan Bapak Ibu di dalam satu form bisa ganti-ganti. Tidak selalu semuanya pilihan ganda. Boleh mau pakai jawaban singkat, boleh pakai drop down, bebas terserah Bapak Ibu itu mah. Itu kelebihan dari Google ya. Nah, setelah ini keklik. Bapak Ibu bisa memberikan 2 jawaban di Google. Itu kelebihan Google juga. Kalau misalkan kita mau membuat 2 jawaban juga bisa. Cuman ini cukup 1 jawaban, kita klik selesai. Jangan lupa setelah menekan tombol selesai, pastikan Bapak Ibu sudah menyalakan tombol wajib diisi. Selalu saya ingatkan karena ini adalah hal yang lumayan fatal kalau Bapak Ibu lupa. Jadi kalau ada yang lupa tidak wajib diisi, nanti anak-anak bisa submit dan kasihan kalau misalkan ada yang dia lupa mengisi gitu ya. Karena kan soalnya nggak mungkin 1 seperti contoh saya ya. Nah, di sini langsung sudah tertulis di sini kunci jawaban dan poinnya sudah ada. Jadi kita nggak perlu capek memeriksa lagi, tinggal langsung berikan. Kalau ini bentuknya soal. Kita lihat pratinjaunya, seperti apa bentuk dari form yang kita buat bersama-sama ini. Nanti kita lihat bareng-bareng ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ikut mempraktekkan sehingga bisa tahu. Oke, bentar. Nah, ini pratinjau. Kita lihat. Oke. Kita lihat baik-baik. Nah, tampilannya sudah muncul. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Nah, sudah ya. Nanti akan muncul seperti ini. Evaluasi kelas 10, materi hukum-hukum dasar. Wajib. Nah, ini tadi fungsi dari saya berulang kali bilang wajib ya, diklik wajib diisi. Nanti dia akan muncul bahwa form ini bersifat wajib gitu. Jadi kalau nggak diisi anak-anak nggak bisa ngumpulkan begitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu. Ini bagian. Silakan Ibu. Silakan Bu Erli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Naning, Waalaikumsalam. Pak Yana, Pak KCD, selamat bertemu. Ibu suaranya hilang, Bu. Bu Aduh, suaranya putus-putus Bu Erli. Suaranya Mohon hilang, maaf, Bu. Mohon Bu Erli. maaf. Suaranya putus-putus. Gini, ada Bu, tes. Ada, Bu. Ada, Ada. iya.
Silakan Bu Eli. Silakan Bu Erli. Oh, kayaknya sinyal Bu Erli hilang ya. Sambil nunggu Bu Erli, mungkin ada yang lain boleh lewat chat Bapak Ibu, mungkin Pak Yana nanti akan membantu saya untuk membacakan soalnya. Bu Erli, sinyalnya tanda seru Pak Yana, kayaknya tidak ada sinyal di beliau karena terlihat. Oke, Bu Erli ada lagi. Silakan Bu Erli. Halo. Nah, di dalam penyusunan soal, Bu Naning, karena saya bahasa Inggris ya, biasanya ada soal yang berupa listening. Apa kita bisa menyisipkan listening, Bu? Ini yang baru ada video, Bu. Nah, mungkin fungsi, kenapa saya bilang mungkin? Iya. Karena saya belum pernah ya, Bu ya, terus terang saja, karena saya tidak ada soal yang bentuknya listening. Iya. Jadi nanti Bu Erli bisa coba. Ya, jadi kalau saya tidak perlu khawatir salah, tidak perlu khawatir ini. Yang penting coba aja dulu, bisa nggak ya? Apakah video itu bisa kita modifikasi jadi modifikasi itu bisa rubah jadi sound saja, atau Bu Erli mau tampilkan video-video yang nantinya kan sama ya, kalau video juga listening juga begitu. Aduh, suara Bu Erlinya nggak ada ini ya, lup-lep kata orang Sunda. Bapak KCD mungkin ada yang Oke, dari yang lainnya silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau belum, saya lanjutkan dulu mungkin ya Pak Yana. Kayaknya Bu Erli suaranya hilang Ya, Pak silakan, Yana. Bu. Ya, oke. Kita kembali lagi ke form kita ya Bapak Ibu. Ini pratinjaunya. Bu Erli nanti boleh ditanyakan lewat chat. Saya akan bantu menjawab. Pak Yana akan membacakan. Bapak Ibu tadi. Bu Naning, sebelum menjelaskan, ini ada pertanyaan. Baik, Pak. Cara mendownload dari Bu Dila. Ya. Bagaimana cara mendownload rekapan nilai hasil evaluasi siswa? Tadi kan. Terima kasih Bu Dila, pertanyaan yang sangat bagus dan saya tunggu-tunggu ya. Tapi tunggu dulu setelah pesan-pesan berikut ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan Bu Dila, Pak Yana, saya akan lanjutkan dulu ya. Tadi kan kita tambahkan pengaya atau add-on. Nah, kalau misalkan Google Form kita tidak kita konekkan ke Classroom, Bapak Ibu nggak harus pakai Classroom, LMS-nya nggak harus. Tidak harus ya Bapak Ibu. Jadi Google Form itu nggak hanya untuk Classroom, tidak. Boleh dipakai mandiri. Nah, disinilah fungsi dari form limiter, pembatas pengerjaan. Jadi biar anak tadi mengerjakannya on time, tepat waktu. Apalagi ini Bapak Ibu bentuknya evaluasi atau ulangan ya. Sebentar, ini kayaknya ada sedikit gangguan dari pengayanya, ini tidak bisa. Nah, kalau ini biasanya kalau bisa muncul Bapak Ibu, muncul batas waktunya. Sebentar, ini sudah diklik. Nah, ini ya saya klik form limiter, mudah-mudahan nyala. Bismillah, mudah-mudahan muncul dia ya. Form limiter tidak bisa ya, dia tidak mau, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau tidak bisa, maka Bapak Ibu ini agak ini ya, karena limiternya sebenarnya bisa ini, kalau nggak ini karena mungkin jaringan ya, limiternya nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu connect ke Google Classroom lebih mudah, tinggal pengaturannya di Google Classroom, atur waktunya kapan Bapak Ibu mau berikan, kemudian atur waktu terakhirnya, due date-nya kapan, jam berapa. Nah, itu ada di Google Classroom. Karena ini form limiternya nggak kerja ya. Ini bukan ini teknis ini ya, jadi di luar kekuasaan saya, ini punya Google. Nah, tadi juga saya coba beberapa kali sebelum presentasi juga form limiternya nggak jalan. Oke, pertanyaan Bu Dila, ini sudah kita munculkan tadi ya. Pertanyaan Bu Dila akan saya jawab, saya akan ambil salah satu form yang saya punya. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa form ini akan tersimpan di drive kita. Selamat bergabung Pak Hilman, saya mau menyapa teman saya, ada dari Banjar ini. Masya Allah, terima kasih Bapak sudah bergabung. Beliau adalah guru bahasa Inggris, Bu Erli, rekan saya dari Banjar. Ini tadi yang kita buat ya, kegiatan refleksi. Nah, langsung tersimpan, walaupun satu nomor Bu Naning, iya, walaupun satu nomor. Jadi kapanpun, anytime, Bapak Ibu bisa edit sendiri form
Google Form Bapak Ibu. Jadi, saya mah mau nunggu azan maghrib, mau buat satu evaluasi misalkan, ternyata udah keburu baru dapat 1 nomor atau 2 nomor udah azan, ya sudah tinggalkan, tidak akan hilang, tidak. Walaupun laptopnya dimatikan, Bu Nani, iya. Walaupun nanti seminggu yang akan datang tetap ada, karena dia tersimpan langsung di drive kita. Saya ambilkan tadi menjawab pertanyaan Ibu Dila. Pak Hilman tunggu dulu pertanyaannya. Nanti Pak Yana yang akan bacakan. Saya ambil dari Classroom Bapak Ibu karena saya menggunakan LMS Classroom. Jadi pembelajaran saya banyak di LMS Classroom. Walaupun sebelum COVID-19 saya memang sudah membiasakan peserta didik untuk berlatih, sebenarnya lebih tepatnya. Kenapa saya sebut berlatih? Karena evaluasi yang saya lakukan, saya tetap mendampingi peserta didik di kelas. Jadi walaupun anak-anak evaluasinya pakai Google Classroom, saya ada di depan anak-anak. Jadi itu latihan. Sehingga pada saat sekarang mereka harus benar-benar distance learning, maka mereka sudah tidak kaget. Oh iya ya, sudah biasa dengan Ibu pakai Classroom begitu. Kita buka dulu Bapak Ibu filenya, folder saya, nanti biar Bapak Ibu tahu, karena yang sudah terisi kan adanya di sini. Okay. Baik, Bu Naning sambil praktek, ada pertanyaan juga, biar sekalian dijawab. Baik Pak, silakan yang Pak. pertama ini selanjutnya dari Pak Cucu. Mohon maaf tentang daya tangkap pencet tangan tengah kurang maksimal. Hanya saya mau tanya, apakah aplikasi offline-nya Google Chrome itu ada? Oke. Sebentar ya Pak, ini masih loading ya. Ini kenapa kesini ya? Bentar. Oke, itu satu-satu ya Pak Yana ya? Bu Naning, satu lagi ya? Satu lagi Pak, iya. Oke. Baik. Silakan Pak, silakan. Biar sekalian Ibu Naning langsung menjawab sambil menunggu loading. Iya, ini agak loading banget ya, sebentar ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari Bu Keis, bagaimana cara mendownload gambar katanya Bu? Oh baik. Iya. Tadi ada dari Pak Hilman Pak, coba agak scroll ke atas, tadi terbaca di layar saya. Iya betul. Halo Bu Naning. Iya, halo Pak. Ini sudah silakan, saya buka Pak. Ya, oke. Bapak, ini aplikasi offline. Artinya offline berarti nggak terkoneksi dengan internet ya? Tentu tidak ada Bapak, karena Google itu pasti connected by internet ya. Ini masih loading ya Bapak Ibu, mohon maaf itu sedang bekerja. Pasti terkoneksi dengan internet. Jadi ini pekerjaannya semuanya online ya, semuanya online. Kalau mau tersimpan di drive ya semuanya online. Saya ambil salah satu, ini kelas-kelas yang saya bina di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Oh ya, salam terima kasih Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang sudah bergabung. Nah, saya lihat di sini. Oke. Saya ambil satu saja yang sudah ada jawabannya ya Bapak Ibu, sebentar. Oke, 10 MIPA. Coba ini yang mana ini? Kok nggak bisa scroll ke bawah? Suara dan videonya mati, Bu. Oh, oke, sorry. Oke. Ada Kak? Oh, mohon maaf itu jaringan ya kalau saya mati. Saya mati. Maksudnya itunya kayaknya tuh jaringan gitu ya. Masih hidup, Bu. Masih hidup ya? Masih hidup. Iya betul, itu ada. Ini juga Kering mungkin ya Bu. Kayaknya ini ya betul Bu. Pak KCD sampai senyum-senyum itu. Mohon maaf Pak KCD ini jaringannya kurang sedikit bersahabat. Nah ini ada evaluasi persamaan reaksi, akan saya klik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ada namanya, sebentar. Ini loadingnya lama dan lumayan. Oke, pertanyaan tadi dari Bu Keis, nanti harus dipraktekkan ya Bu kalau mau upload gambar. Insya Allah nanti kita praktekkan. Oke, bentar. Oke. Ini jawaban siswa, bukan. Suaranya hilang lagi. Oh, sorry. Iya. Sorry Bu, sorry. Oke. Sebentar. Halo, adakah suara saya? Ada Pak. Bu. Silakan Bu. Iya. Lanjut. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Masya Allah ini luar biasa ini perjuangan kita untuk
untuk belajar ini karena oke, saya ambil ini aja. Oke, mudah-mudahan ini ada ya. Ini sinyalnya nggak bisa benar-benar benar-benar ngajak ribut ini sebenarnya nih. Benar-benar ngajak ribut sinyalnya. Itu muncul. Mudah-mudahan muncul. Bismillah, mudah-mudahan ada. Saya mau praktekkan karena Budila kalau nggak dipraktekkan nanti tidak tahu di mana letaknya ya untuk mendownload spreadsheet-nya. Jadi biar nanti bisa langsung dimanfaatkan jadi daftar nilai. Jadi langsung. Bismillah, mudah-mudahan ada. Ya, Iya. kalian Bu, Iya. sambil nunggu, Iya Pak. silakan. Iya Menunggu Pak. ada pertanyaan dari Bu Kris. Sekalian bagaimana mendownload soal-soalnya yang sudah dibuat di Google Form tersebut? Oke, boleh Bu Kris, siap. Mohon maaf tapi ini agak loadingnya lama banget ya Bapak Ibu. Aduh, ini di luar kekuasaan saya. Ini coba lihat dulu. Ini jawab dulu yang sederhana dari Bu Kris ya. Oke. Bentar ya. Loh ini kok kesini coba. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau soal yang kita buat, kalau kita mau ngambil utuh, itu belum ada icon untuk mendownloadnya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Hilang ya Pak Yayat? Halo? Ada nggak suara saya? Ada, Bu. Oh, ada. Ada Bu, lanjut Bu. Kalau misalkan Sebentar Bu Naning. iya, Bu Naning. iya Pak. Kita kan spare sekarang waktu sudah mau jam itu ya, karena kita spare waktunya sampai jam 17.30 ini kelasnya. Betul Kita Pak, dapat betul. nanti dipercepat aja Bu ya. Iya, yang lebih ini lagi. siap Pak, siap. Ya ini karena masalah ini ya Pak Yayat ya, jadi mau klik Iya. folder juga susah banget gitu ya, mau buka Iya, foldernya. siap. Aduh mohon maaf Bapak Ibu ya, pas kita tidak bersahabat. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang masih banyak ingin ditanyakan, nanti kalau setelah saya bukakan download spreadsheet-nya, Bapak Ibu boleh japri saya, insya Allah apabila ada yang bisa saya bantu untuk mengerjakan bersama-sama, maka kita bisa kerjakan bersama-sama. Kita lihat. Bu Naning, Hadi. mohon saya masuk. Halo. Iya. Halo. Ya, silakan Pak. Kalau boleh saya usul soal yang tadi Ibu buat, coba di-share ke linknya di room chat biar dikerjakan. Kemudian nanti kan itu akan langsung masuk ke respon. Oh baik, boleh Pak. Iya usul yang bagus sih. Boleh Pak. Tadinya maksud saya biar langsung download, biar nggak usah memberi pekerjaan ke Bapak Ibu gitu. Baik, boleh Pak. Ini ya, oke, ini aja. Karena ini, ya, karena ini sinyalnya kok nggak bisa muncul. Bentar ya. Ya. Oke, saya buka dulu. Terima kasih Pak. Sebentar ya, saya buka. Oke, ke room chat. Nih, saya berikan ke semuanya ya. Oke, to everyone. Boleh ada yang mencoba, silakan aja diisi apapun. Boleh 100 semua, boleh ya. Jadi biar cepat, mungkin mudah-mudahan itu bisa langsung. Silakan direspon Bapak Ibu sambil menunggu. Bu Keis, begini caranya kalau kita mau mengupload gambar mungkin ya, maksudnya mengupload gambar mungkin. Oke, kita lihat di sini belum ada respon ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah submit, ini ada di sini ada muncul respon. Itu linknya sudah saya bagikan di room chat kepada everyone ya. Nah, ini sudah ada respon 1. Nah, terlihat kan dia real time, sudah langsung bisa mengerjakan. Ada 2 yang ngisi. Oke, kita lihat Bu Keis tadi, pertanyaan Bu Keis sambil jalan ya. Saya tambahkan soal di sini. Oke, kok nggak bisa ya? Ini juga mau tambah soalnya agak susah ini, jaringan benar-benar. Ya oke, sudah muncul. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Aduh.
Di mana ini tidak mau. Oke, kita lihat apakah sudah ada soal baru. Nah, ini sudah ada soal baru. Oke, Bu Gais, misalkan perhatikan gambar berikut. Apalah gambar apa saja akan saya upload ya. Oke. Nah. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, ini kayaknya. Nah, itu saya sudah buat. Oke, perhatikan gambar berikut. Sambil nunggu spreadsheet-nya Bapak Ibu isi ya, Bu Keis. Maka di sebelah kanan, nah ini ada gambar kayak gunung begitu. Nah, itu tinggal Bapak Ibu klik. Nah, sudah saya klik. Tinggal tunggu beberapa saat, ada tulisan sisipkan gambar. Kemudian ada dari unggah, berarti kita pilih dari file kita. Dari URL, kalau Bapak Ibu mau dari kamera, berarti langsung ambil. Dari foto, dari Google Drive, banyak caranya, ini tinggal dipilih. Cari, kemudian kalau mau unggah ya, karena Bu Ekeis tadi pertanyaannya mengunggah. Pak Alam Bahtiar, ya Pak Yana, ada pertanyaan dari Pak Alam kayaknya muncul di layar saya. Oke, saya tambahkan ini gambar. Misalkan saya mau QR code saja lah, ini yang ada yang dekat dengan saya, open. Ini kemarin sisa bikin. Oke, sudah muncul, tutup aja. Loh, kok nggak terlihat Bu Naning? Ya nanti tinggal ini, sudah ada di sananya. Nah, sudah muncul, itu sedang loading Bapak Ibu gambarnya. Ambil pertanyaan ini dari Pak Alam. Bisakah form soal yang kita buat bisa diedit oleh guru yang lain? Oke. Misalkan ditambah soalnya. Oke. Silakan Bu Naning. Sangat bisa Bapak. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu bekerja dalam tim di MGMP misalkan, kebetulan kelas 10 ada 2 guru gitu ya, kita bisa sharing. Hati-hati tapi untuk membagikan link Google Form, karena dia terhubung dengan drive kita, jangan sampai salah membagikan linknya. Nah, kalau misalkan nanti kita beri akses untuk mengedit, nanti kita lihat ya. Nah, Bu Keis, Pak Yana sebentar, ini jawaban Bu Keis dulu ya. Ini ya, nanti jawab pertanyaan Pak Alam saya berikan link ininya. Ini jawaban Bu Keis. Nah, ini gambarnya sudah muncul ya Bu, perhatikan gambar begitu saja. Hal yang sama bisa Bapak Ibu lakukan kalau seandainya equation atau simbolnya tidak muncul di jawaban, bisa di optionnya, kalau itu pilihan ganda juga disisipi gambar. Sama caranya persis. Jadi klik yang gambar, kemudian klik yang icon gambar maksudnya, kemudian sisipkan gambar, kemudian selesai. Nah, mudah sekali, sangat mudah. Insya Allah kalau kita berusaha bisa. Kemudian kita lihat tadi sudah ada respon, ke atas dulu. Nah, kita cek dulu tadi evaluasi kimianya sudah ada berapa respon. Oke. Kita lihat ya di sini. Oke, sudah ada 8 responden di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan mendownload spreadsheet yang diminta oleh Ibu Dila. Nah, di sini tadi skor saya soalnya 1 ya, nilainya 100. Nah, semuanya 100, maka ada grafiknya di sini. Mudah kan? Bapak Ibu tidak perlu membuat grafik, sudah ada. Oh, ada yang 0. Mohon maaf. Jadi reratanya ada nih yang muncul sendiri-sendiri ya ini. Nah, reratanya 87,75, mediannya nilai yang sering munculnya, rentangnya 0 sampai 100 karena ada yang menjawab salah jadi 0. Kemudian disinilah letak kita mendownload spreadsheet. Nah, yang tanda plus itu tandanya Excel ya. Kita download di sini.
Mudah-mudahan ini bersahabat sehingga cepat downloadnya ya. Kita membuat spreadsheet-nya. Nah, di sini ada pertanyaan buat spreadsheet baru dari evaluasi kimia, pilih yang ada, silakan. Ini yang karena yang barusan kita buat saja, buat. Dipilih buat ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Oke. Belum mau dia. Lihat. Oke. Nah, ini dia. Tuh, dia masih membuka ya. Sudah ada spreadsheet-nya sudah muncul. Spreadsheet-nya sudah muncul. Ini saya close aja, dia loading dari tadi. Oke. Biar nggak terlalu banyak yang dibuka. Nah, ini sudah ada namanya, Hilman Fauzan, Yana, Dila, dan seterusnya. Nah, Pak Hilman yang duluan jawab, jadi Bapak Ibu tahu siapa yang pertama kali mengumpulkan begitu. Ini nilainya, kemudian muncul. Nah, ini bisa di-download Excel-nya. Kemudian jawaban yang selanjutnya dari pertanyaannya Pak Alam, apakah bisa berbagi? Bisa. Kita bisa berbagi linknya dan memberikan akses untuk mengedit. Mari kita lihat bagaimana caranya berbagi linknya. Tadi saya sudah membuat link panjang ya. Kayaknya ini nggak sampai shorten link karena banyak pertanyaan dan banyak gangguan teknis. Mohon maaf sekali. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yayat shorten linknya dan QR code-nya. Oke, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan kolaborator. Bapak Ibu mau siapa yang ditambahkan? Bentar ya, hilang lagi. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Jadi klik yang tanda titik 3. Bapak Ibu klik. Bismillah, muncul. Belum mau dia. Oke. Nah, tambahkan kolaborator. Jadi teman Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu ajak untuk ngedit misalkan. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Ini cara yang pertama. Cara kedua, Bapak Ibu bisa berbagi link dengan teman. Nanti kasih akses untuk temannya. Suaranya hilang, Bu. Oke. Ini cara yang pertama. Oke, kok ini enggak muncul ya? Suaranya. Halo tes. Halo tes. Ada Bu, silakan Bu. Oke. Lanjutkan Bu. Lanjut Bu, ada Iya, jelas baik. clear. Baik, tambahkan kolaborator di sini. Ini belum muncul tapi, nah ini memuat ya. Nah, oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Masih loading, mohon maaf dan bersabar karena jaringan saya sedikit kurang bagus. Nah, hati-hati nih, kolaborator itu ini sekarang saya tulis, editor akan dapat melihat dan menghapus tanggapan formulir. Ini kan punya saya, masih saya beri akses pribadi hanya untuk saya saja. Di sini ada tulisannya pemilih. Nah, ini bisa Bapak Ibu ubah. Diubah menjadi apa? Misalkan dapat mengedit. Nah, tapi jangan lupa ini belum diberikan ke siswa ya linknya ya. Nanti kalau sudah ke siswa, siswanya bisa ngedit gitu ya. Nah, kita klik. Nah, aktif siapa saja yang memiliki link. Jadi kalau link ini saya share ke Pak Hilman, maka Pak Hilman bisa mengedit soal saya. Begitu. Dengan catatan Pak Hilman tadi sudah punya link saya. Boleh dicoba karena saya sudah berbagi link. Nah, siapa saja yang memiliki link bisa mengedit. Silakan Bapak Ibu menambahkan, mau ditambahkan apa boleh. Nanti recordnya, catatannya akan nampak di drive saya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan karena saya pemilik linknya, maka Bapak Ibu bisa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengundang siapa, mau ngundang siapa. Misalkan saya mau ngundang Emma misalkan ya. Oh, ini ada Enok Maisaro sudah ada karena mungkin Bu Enok pernah beliau pernah ngirim, ada di kontak saya. Misalkan saya mau kirim ke Bu Haji Enok. Nah, ini berarti beliau nanti bisa apa Bu Haji? Berarti
mengedit file secara langsung nih. Ada tulisannya yang tanda pensil. Nah, ada tulisannya dapat mengedit. Jadi bisa menambahkan soal, menghapus soal saya kalau beliau tidak suka gitu. Boleh saja. Jadi ini walaupun kita work from home sangat membantu sekali. Kemudian kirim, oke. Nah, karena saya tadi menambahkan ini ya. Nah, saya mengundang langsung ada foto Bu Hadi. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga begitu banyak kendala tadi, beberapa hal di luar ya kemampuan saya, karena memang internet bukan kuasanya saya. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang bisa saya share mungkin dengan Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu gunakan dan Bapak Ibu manfaatkan, sehingga kebaikannya untuk kita semua. Jika ada yang benar, itu tentu benar, itu milik Allah. Jika ada yang salah, itu semata-mata kesalahan saya sebagai manusia. Terima kasih Bapak Kepala KCD 12, dan terima kasih Bapak Ibu dari berbagai sekolah yang sudah bergabung dengan saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.